Berjumpa kembali bersama kami, sahabat Matematika Channel, teman setia yang mendampingi Anda belajar matematika untuk hebat dalam prestasi. Kali ini, sahabat Matematika Channel masih melanjutkan episode pembahasan soal-soal kongruensi pada segitiga untuk bagian yang kedua, yang tentu tingkat kesulitannya meningkat dibandingkan apa yang sudah kita bahas pada episode pertama pada edisi pembahasan soal. Selengkapnya mari kita ikuti pembahasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Soal yang keempat. Diketahui segitiga ABC dan segitiga KLM kongruen. Jika besar sudut ABC 62 derajat, ACB 70 derajat, KLM 62 derajat, dan sudut MKL 48 derajat, maka pasangan sisi yang sama panjang pada kedua segitiga tersebut adalah. Jadi balik, diketahui beberapa sudut, ditanyakan pasangan sisi yang sama panjang. Untuk soal ini tidak kita gambar, tidak mengapa, cukup dengan melengkapi sudut-sudut yang belum diketahui dari masing-masing segitiga. Yang pertama adalah segitiga ABC, sudah diketahui sudut ABC 62 derajat dan sudut ACB 70 derajat. Yang belum adalah sudut BAC. Ingat, jumlah sudut dalam segitiga 180 derajat. Kita gunakan sifat itu. Maka sudut BAC adalah 180 derajat dikurangi dalam kurung 62 derajat ditambah 70 derajat. Hasilnya 48 derajat. Berikutnya segitiga KLM juga kita lengkapi. Sudah ada sudut KLM 62 derajat dan sudut MKL sama dengan 48 derajat. Kita gunakan cara yang sama, yaitu sifat sudut dalam segitiga. Sudut KML sama dengan 180 derajat dikurangi 62 derajat ditambah 48 derajat, hasilnya 70 derajat. Nah sekarang masing-masing segitiga sudah lengkap diketahui sudut-sudutnya. Selanjutnya kita pasangkan sudut-sudut yang sama untuk mendapatkan pasangan-pasangan sisi bersesuaian yang sama, yaitu sudut ABC sama dengan sudut KLM. Perhatikan, sudut ABC 62, KLM juga 62. Maka sisi di depan kedua sudut ini adalah sama panjang, yaitu AC sama dengan KM. Kita hilangkan huruf yang berwarna merah akan mendapatkan sisi. Yang kedua, sudut ACB sama dengan sudut KML, yaitu 70 derajat. Kita lihat di sini, sudut ACB 70 derajat, sudut KML 70 derajat. Akibatnya sisi AC sama dengan sisi KL sebagai pasangan sisi di depan sudut yang sama besar. Dan yang ketiga tentu pasangan sisi yang belum muncul. Tapi kalau kita menggunakan sudut yang diketahui sama juga boleh. Sudut BAC sama dengan sudut MKL 48. BAC, lihat di sini. BAC 48, kemudian MKL 48. Nah, kita hapus huruf yang berwarna merah yang menyatakan titik sudut. Akan kita dapatkan pasangan sisi di depan sudut yang sama panjang, yaitu BC sama dengan ML. Nah, berarti sudah kita dapatkan pasangan-pasangan sudut yang sama besar. Serial pembahasan soal untuk soal yang kelima, berpikir kritis. Chan ingin mengukur panjang sebuah danau, tetapi tidak memungkinkan mengukurnya secara langsung. Dia merencanakan suatu cara, yaitu ia memilih titik P, Q, dan R dan mengukur jarak JP
dan RP. Lihat ilustrasi pada gambar. Kemudian memperpanjang Ki P menuju ke Ki aksen dan memperpanjang RP menuju ke R aksen, sehingga panjang Ki P sama dengan P Ki aksen dan panjang RP sama dengan P R aksen. Chan menyimpulkan bahwa dengan mengukur panjang Ki aksen R aksen, dia mendapatkan panjang danau tersebut. Apakah menurutmu strategi Chan benar? Jelaskan. Lah, untuk membuktikan bahwa strategi Chan ini benar atau salah, ya kita harus mengidentifikasi sketsa dari dua segitiga yang menggambarkan bagaimana Chan bekerja. Mari kita selidiki dari data pada segitiga PQR dan segitiga PQ aksen R aksen. Yang pertama, dijelaskan dalam soal bahwa Ki P sama dengan PQ aksen. Berarti Ki P sama dengan PQ aksen diketahui. Yang kedua, dalam soal dijelaskan pula bahwa RP sama dengan PR aksen. Berarti RP sama dengan PR aksen diketahui pula. Sudah kita dapatkan dua pasang sisi yang sama dari segitiga PQR dan segitiga PQ aksen R aksen. Berikutnya kita mencari unsur yang lain. Sisi tidak mungkin. Saya ingatkan jangan terjebak bahwa QR sama dengan R aksen Ki aksen, karena tidak ada informasi yang menjelaskan bahwa QR sama dengan R aksen Ki aksen. Baik informasi secara formal maupun informasi itu berupa sifat. Berarti kita tidak mungkin pakai sisi. Sekarang kita mencari pasangan sudut yang sama. Saya ingatkan juga, kita tidak bisa menggunakan bahwa sudut Ki sama dengan Ki aksen dengan alasan dalam berseberangan. Ingat, sudut dalam berseberangan sama besar itu hanya berlaku ketika dua garis sejajar dipotong oleh sebuah garis transversal. Sementara Ki P dan R aksen Ki aksen tidak ada keterangan atau petunjuk bahwa kedua garis ini sejajar. Berarti kita tidak bisa menggunakan sudut dalam berseberangan baik Ki dengan Ki aksen maupun R aksen dengan R. Satu-satunya sudut yang belum adalah sudut Ki PR dan sudut R aksen P Ki aksen. Apa hubungan kedua sudut ini? Bertolak belakang. Nah, kalau bertolak belakang, maka berdasarkan sifat dua sudut bertolak belakang adalah sama besar. Jadi sudut Ki PR sama dengan sudut R aksen P Ki aksen dengan alasan bertolak belakang. Sudah kita dapatkan dua sisi sama panjang dan sebuah sudut sama besar. Ini artinya bahwa kedua segitiga ini adalah kongruen. Nah, kongruen dengan alasan apa? Kita ambil misal segitiga PQR. Perhatikan, unsur yang digunakan untuk pembuktian yang pertama adalah sisi PQ diberi tanda, sisi PR juga bertanda, dan sudut P yang baru saja kita tulis tadi yaitu bertolak belakang. Berarti kita baca secara urut sisi, sudut, sisi. Jadi segitiga QRP dan segitiga R aksen P Ki aksen kongruen dengan sifat
sisi sudut sisi. Kalau kita sudah bisa membuktikan bahwa kedua segitiga ini kongruen, sementara QP sama dengan P Q aksen, RP sama dengan PR aksen, yang belum adalah QR dan R aksen Q aksen. Pada dua segitiga yang kongruen, sisi-sisi yang bersesuaian adalah sama ukuran. Ketika sudah kita dapatkan dua ukuran yang sama panjang, maka pasangan yang ketiga pasti sama, yaitu QR sama dengan R aksen Q. Yang mana QR adalah menunjukkan lebar dari dano, sedangkan R aksen Q aksen adalah yang diukur oleh Chan. Dengan demikian, strategi yang digunakan oleh Chan untuk mengukur lebar dano adalah benar, yaitu dengan mengukur panjang R aksen Q aksen, maka sama artinya telah mengukur panjang dano, karena R aksen Q aksen sama dengan QR. Oke ya, asik juga ya, soalnya cukup menarik. Dan setelah kita analisis gambarnya, ternyata strategi yang dipilih oleh Chan benar-benar jitu. Sekali lagi, inilah hebatnya matematika, selalu bisa memberikan solusi di dalam kesulitan yang mungkin tidak terbayang oleh orang-orang yang tidak memahami matematika. Sekian, sampai berjumpa di episode berikutnya. Silakan bagikan kepada yang lain. Insya Allah amal soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.